Ayo Dir. Kuat Dir. Dir masih kuat tak Dir? Ngomong sing akeh anak males tenan. Aku. Oh. Kabeh tak kok sing akeh wis tak jawab. Oke. Aku merasa Kok rasional lo ya pas 25 menit. aku merasa lek aku apa iki? Tertinggal apa? Iya, ngerasa tinggal. Rasa sedikit berapa ya? Ya, oke baik. Anu. Sik dorong. Wis ah. Ciro lu. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang Bu. Gimana nih kabar kalian hari ini? Baik. Bu. Tapi Dikit insya Allah baik. baik. Capek aja. Iya, sama ibu juga capek kok Eh, guys semuanya. Gak boleh. Gak boleh. Ah? Gak boleh. Kau ada nasib nabi aku ya gak usah rene aku. Mbak. Ayo mbak masuk kabur enggak? Udah. Ojo lo. Selamat siang semuanya. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, capek. Insya Allah baik. Capek kenapa? Habis Kuliah. kelas Bu. Saya Banyak kuliah. pikiran, Bu, banyak pikiran. Banyak pikiran, kuliah, terus habis kelas. Tadi kalian kesini naik apa? Kuda. Saya naik motor, Bu. Bawa motor sendiri sih Bu, sudah bawa kendaraan sendiri. Motor. Jalan kaki Bu. Jalan kaki, ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda motor. Jadi kalau kayak lo Ya, jadi lepas. Gimana ya Sekali biar- cerita oke lho, Rek. Ya Allah. Gimana ya biar dia semangat? Ya aku menit tambah tempe itu. Pitu kan 5 jadine, saya loro wis. Pulang ah? Karena gabungan terus. Lanjut deh. Sudah ya. Dadah Di, makasih Di. Baik, di sini Ibu akan menyapa kalian satu-satu. Halo Ani, halo Nadia, halo Dira, halo Ana, halo Tata. Belum disapa ya Tata. Halo. Tapi saya excited banget. Oh iya, terima kasih sudah excited di konseling siang hari ini. Sama. Tata nggak capek? Tadi kan teman-temannya semua pada capek ya. Sebenarnya capek, tapi kalau saya ikut capek-capek nanti kontennya nggak semangat. Iya benar. Ibu juga sudah agak semangat nih karena Tata sudah excited di konseling siang hari ini. Teman-teman, ini kita di konseling kelompok pertemuan kedua ya. Kemarin kita sudah menggali permasalahan dari Mbak Ani dan kita sudah menyepakati dari permasalahan Mbak Ani. Teman-teman, nanti Ibu akan menerapkan sesi konseling kita selama 30 menit. Apakah teman-teman bersedia? Bersedia Bu. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang asas kerahasiaan lagi. Teman-teman dimohon untuk mengekip permasalahan yang diomongkan di sini hanya di forum ini saja, dan Ibu meminta kalian untuk mengasih tanggapan dan pendapat untuk di sesi konseling kita siang hari ini. Baik, di sini apakah duduk teman-teman sudah nyaman? Sudah, oke. Ibu mau nanya dulu nih sebelum kita mulai sesi konseling kita. Ibu mau tanya tujuan kalian datang konseling pada siang hari ini itu apa? Mulai dari Mbak Tata dulu. Saya lebih ke share sama aja sih. Baik, Mbak Ana. Saya supaya nggak stres lagi sih Bu, soalnya akhir-akhir ini saya budruk banget. Stres, kebanyakan yang stres ya ini. Mbak Dira. Saya stres pekerjaan, kuliah dan juga tugas-tugas di luar kuliah sih. Oke, banyak tugas juga ya. Iya banyak. Selanjutnya Mbak Nadia. Gak apa-apa, tenang dulu Mbak Nadia, karena memang
habis capek-capean ya tadi. Sekarang mungkin mau ketawa-ketawa dulu. Santai aja nggak apa-apa. Ini Bu, saya apa namanya, kan saya tuh kurang sosialisasi ya, mungkin saya di sini bisa belajar untuk ngobrol dan sosialisasi sama teman-teman yang lainnya gitu, biar saya lebih percaya diri lagi. Baik. Terus Mani? Kalau saya tuh saya ngerasa kayak stres gitu, terus saya ngerasa pengen lebih berkembang. Baik, terima kasih. Bagus-bagus banget dari tujuan kalian mau datang sesi konseling pada siang hari ini. Jadi kita memulai sesi konseling siang hari ini. Oke, baik, Ibu mulai. Jadi dari permasalahan Mbak Ani ya teman-teman, sudah kita gali kemarin. Mbak Ani ini jadi merasa tertinggal dari teman-temannya karena melihat personal branding teman-temannya di sosmed ini kayak ikut banyak organisasi, sedangkan Mbak Ani ini masih stuck di sini-sini aja. Jadi gimana Mbak Ani perasaannya sekarang? Perasaannya sekarang sih kayak cenderung masih sama ya Bu, sama sisi konseling yang pertama. Saya masih kayak ngerasa tertinggal dari teman-teman saya yang lain itu. Saya nggak punya kegiatan, apalagi di semester ini saya belum ikut apa-apa gitu. Kenapa bisa kok Mbak Ani ini bilang tertinggal? Apakah ada kayak bukti-bukti yang nyata dan sering Mbak Ani jumpain? Saya ngerasa tertinggal tuh kayak karena yang seperti yang pertemuan kemarin saya bilang, bahwasanya saya tuh kayak ngelihat kayak postingan teman saya ikut kegiatan lah gitu. Sedangkan saya kayaknya kalau posting itu ya cuman buat kayak random aja gitu loh, bukan yang sesuatu yang buat improve yang gimana gitu. Terus apakah ada hal lain yang membuat Mbak Ani ini merasa tertinggal itu tadi? Selain saya lihat dari postingan teman-teman saya gitu ya Bu, itu saya juga ngelihat dari lingkungan sekitar saya gitu loh Bu. Kalau di teman-teman di kelas contohnya itu kan ada yang ikut kegiatan, ada yang ikut ini dan itu, terus di lingkungan kos saya gitu ada yang ikut ya kayak ikut organisasi juga, sedangkan kayak saya nggak ikut apa-apa. Terus kalau selain itu saya juga ngerasa saya tuh kayaknya nggak punya keahlian gitu. Oke, baik, dari yang dikatakan Mbak Ani tadi, Mbak Ani bilang ini tertinggal oleh teman-temannya karena personal branding teman-temannya di sosmed itu banyak mengikuti organisasi, sedangkan Mbak Ani up di sosmed itu cuma kerandoman foto atau yang lainnya. Jadi Mbak Ani tuh ngerasa kayak tertinggalkan. Terus Mbak Ani juga mengatakan bahwa Mbak Ani ini nggak ada keahlian khusus. Jadi bagaimana tanggapan dari teman-teman yang lain? Dari Mbak Ana dulu. Saya mau tanya, kan Mbak Ani sudah merasa kayak tertinggal minder gitu, terus apa yang dilakukan Mbak Ani? Kayak ini malah kayak bersemangat untuk ngejar supaya bisa kayak teman-teman, atau malah kayak takut untuk berkembang? Perasaan itu sebenarnya udah lama gitu ya, pas semester 1 gitu, sekitaran semester 1 semester 2. Pada saat itu juga saya udah coba sedikit keluar dari zona nyaman, kayak ikut kegiatan. Cuman kayak saya berpikir lagi kalau kegiatan itu kayaknya saya bukan cuma sih, kayak bakalan ada di situ aja gitu loh. Jadi saya untuk semester ini sih saya nggak ikut kegiatan itu lagi, dan saya mau coba kegiatan lain, tapi di sisi lain itu saya nggak tahu karena saya ngerasa nggak punya kemampuan lagi dan saya takut juga gitu buat coba. Jadi Mbak Ani ini Mbak Ani ini masih kesulitan untuk
masuk ke sebuah organisasi atau kegiatan yang menurut Mbak Ani tuh Mbak Ani tuh belum bisa gitu ya? Mbak Dina? Ketika Mbak Ani ikut organisasi yang tadi katanya Mbak Ani sudah pernah organisasi Oh, kayak bukan kegiatan kegiatan masyarakat volunteer volunteer. Mbak Ani nggak ada pikiran untuk mengikuti organisasi yang mungkin hampir mirip dengan volunteer yang Mbak Ani jalanin kemarin? Sebenarnya buat ikut tuh saya kayak maju mundur gitu loh, soalnya saya takutnya nggak bisa bagi waktu sama yang perkuliahan, dan saya tujuan utama saya di sini tuh buat tetap apa ya, nilai saya tuh biar nggak yang naik turun gitu loh, apalagi yang turun gitu kayak nggak pengen, dan fokus saya tuh pengennya di perkuliahan aja. Tapi di sisi lain juga saya berpikir kalau saya kuliah cuman kuliah aja tanpa ikut kegiatan tuh kayak kurang gitu loh, dan tapi saya masih bingung gitu loh buat mau ke arah mananya gitu. Mbak Ani ini kan tadi mengatakan kalau Mbak Ani juga ngerasa tertinggal dari teman-temannya dan berusaha dengan teman-temannya. Nah, tapi sedangkan Mbak Ani juga mengatakan kalau Mbak Ani ini juga mau fokus kuliah aja dan nggak pengen mengganggu kuliahnya Mbak Ani. Nah, terus sebenarnya keinginan Mbak Ani ini ingin membangun personal branding seperti teman-teman atau emang hanya fokus kuliah saja? Kalau untuk keinginan itu saya sebenarnya pengen dua-duanya itu balance gitu loh, karena orang yang mungkin saya lihat di sosial media itu juga berkuliah gitu loh, tapi untuk memulai saya cocoknya di mana, terus saya bisanya di mana, itu yang Apakah Mbak Ani sebelumnya tidak punya minat atau hobi gitu? Saya juga nggak terlalu paham tentang minat dan hobi saya. Terus saya juga kalau mau coba hal baru tuh saya takut salah juga, karena menurut saya berpikiran bahwasanya kan ini sudah di tingkat universitas gitu ya, pastinya teman-teman yang lain tuh punya lebih banyak pengalaman, lebih banyak bakat gitu. Jadi saya kayak apa nanti kalau aku masuk di situ aku nggak tertinggal sama yang lain. Tapi di sisi lainnya juga kadang saya berpikir kalau nggak apa-apa loh buat apa ya, masuk di situ sambil belajar. Kan tadi Mbak Ani mengatakan bahwa Mbak Ani takut nih, takut untuk mencoba lah istilahnya. Tapi di akhir kata tadi Mbak Ani juga mengucapkan bahwa ingin mencoba, dan begitu takut gagal itu Mbak Ani pernah mencobanya atau gimana? Dan mungkin tidak ke universitas atau gimana? Takut mencoba itu bukan karena takut gagalnya, ya pastinya tetap takut gagal, tapi gagal itu bukan yang utama bagi saya. Tapi yang utama bagi saya itu saya belum yakin bahwa diri saya itu bisa atau enggak gitu. Apa yang membuat Mbak berpikir seperti itu? Karena saya ngerasa bahwasanya saya nggak punya keterampilan tertentu. Mbak pernah membuktikannya dengan cara gimana kan? Belum sih, kayak tapi contoh umumnya kalau saya masuk organisasi gitu ya, saya nggak tahu masuk mau divisi mana, terus saya juga di public speaking itu kurang. Jadi Mbak sudah membayangkan seperti itu. Tapi kan Mbak Ani tadi bilang kalau Mbak Ani nggak punya hobi atau minat gitu. Tapi mungkin ada nggak kebiasaan yang sekiranya sering dilakukan seperti kayak nonton film atau apa gitu kan? Kalau ada satu kebiasaan yang sering dilakukan kan kita jadi berminat ke itunya, ke arah situnya gitu. Ini buat minat apa ya, yang saya
kayak aku kan kayak saya iya nonton film kayak dengar musik, tapi kayak menurut saya kayak belum ada hubungannya sama yang bakal saya lakuin gitu. Arahnya mau kemana itu saya nggak tahu. Jadi itu yang membuat Mbak Ani bingung. Tadi Mbak Ani berarti membayangkan kalau saya masuk organisasi, saya nggak tahu divisi mana yang saya akan masukin grup. Berarti Mbak Ani pernah survei salah satu organisasi dong? Lebih tepatnya kan dulu sebelum di tingkat perguruan kan saya udah pernah masuk di organisasi gitu ya. Terus organisasi itu sebenarnya kayak untuk pemilihan divisinya itu emang dikasih list gitu ya, kamu mau masuk mana gitu kan, kira-kira kamu masuk mana, tapi nanti akhirnya kan penentuan itu ditentukan oleh yang penyelenggara gitu kan. Dari situ sih kayak saya juga, apalagi seperti yang saya katakan tadi di tingkat universitas itu saya makin kayak nggak pede gitu loh dengan kemampuan saya, apa saya bisa masuk di divisi ini ya, apa saya bisa masuk di divisi ini atau gimana itu saya nggak tahu. Apakah pada saat kan Mbak ini pernah masuk organisasi ini, apakah Mbak tidak mengambil, anggaplah pembekalan dari situ? Sebenarnya kalau ditarik apa ya, dilihat ke belakang gitu ya, dari pengalaman organisasi sebenarnya ada pengalaman yang bisa diambil, cuman balik lagi ke keyakinan diri saya yang saya tuh nggak pede sama kemampuan. Ketika Mbak Ani merasa kalau Mbak Ani nggak pede dengan kemampuannya Mbak Ani, apakah Mbak Ani pernah kayak melakukan riset kepada dirinya Mbak Ani sendiri tentang minat bakatnya Mbak Ani apa, terus tentang usaha Mbak Ani buat memahami diri Mbak Ani sendiri tentang apa yang sebenarnya pengen Mbak Ani capai, pernah nggak? Kalau buat tes kayak minat bakat itu sih belum ya, jadi kayaknya perlu dilakukan itu biar saya nggak bingung saya itu maunya gimana gitu. Terus dari situ juga sebenarnya saya juga kurang bisa keluar dari zona nyaman gitu. Iya, menurut saya sih kenapa juga Mbak Ani takut buat keluar dari zona nyaman, kenapa Mbak Ani takut untuk mencoba, karena orang-orang yang Mbak Ani lihat itu pun mereka mungkin juga punya ketakutan yang sama-sama Mbak Ani, tapi mereka mau mencoba gitu. Baik, silakan Mbak Dira. Iya, benar kata Mbak Nadia tadi, kayak kalau misalnya Mbak Ani terus-terusan takut, dan kata Mbak Ani tadi kayak Mbak Ani di sini fokus kuliah biar nilainya nggak naik turun apalagi turun. Cuma kata Mbak Ani kan Mbak Ani merasa tertinggal, jadi kalaupun mencoba satu organisasi yang mungkin bisa sedikit membuat Mbak Ani nyaman, itu apa ya, bisa dicoba agar Mbak Ani juga mempunyai relasi ataupun pengalaman di organisasi, agar Mbak Ani juga apa ya, bisa mengupgrade skillnya Mbak Ani. Ini sih benar kata Mbak Dira. Mana? Hampir sama seperti Mbak Nadia sama Mbak Dira, jadi mungkin bisa dicoba ke organisasi atau ke kegiatan sosial yang nggak berat-berat banget gitu loh. Kalau masuk BEM kan kayak agak keberatan untuk awal gitu, jadi yang awal-awal dulu yang Organisasi kecil lah gitu ya. iya kecil, dan supaya nanti Mbak Ani bisa tahu di dalamnya seperti apa. Soalnya kan Mbak Ani tadi melihatnya itu branding orang lain di sosmed, dan itu belum tentu mereka juga nggak ngalamin hal yang sama, yang nggak mengalami hal yang sama kayak Mbak Ani gitu. Jadi memang mereka di organisasi itu juga mati-matian untuk terus bertahan, tapi mereka mempostingnya itu yang baik-baik aja supaya nggak terlihat lemah aja. Baik,
bagus banget pendapat dari teman-teman semuanya. Mbak Ani juga tadi bilang bahwa Mbak Ani ini masih ragu sama minat dan hobi Mbak Ani, jadinya Mbak Ani masih bimbang kalau mau masuk organisasi ini mau masuk di divisi mana. Terus kalau masuk di divisi itu nanti Mbak Ani tertinggal sama teman-teman yang lain yang lebih banyak pengalamannya daripada Mbak Ani. Apakah Mbak Ani sendiri tuh nyaman ketika masih stuck di sini-sini aja dan tidak mau mencobanya? Sebenarnya sih nggak nyaman ya, karena saya salah satunya merasa tertinggal juga. Kayaknya kalau lulus dan nggak punya pengalaman atau nggak punya keahlian apa apa tuh kayak rugi gitu. Iya benar. Apakah Mbak Ani ini mau ikut organisasi ini hanya untuk menambah pengalaman atau memang hanya untuk Aku mikir kemarin, aku tuh mikiran KR kan? Ada tujuan tertentu atau memang ingin menambah pengalaman ya? Atau memang untuk hanya mengimbangi teman-teman? Iya. Apakah Mbak Ani sendiri mengikuti organisasi, mau mencoba ikut organisasi itu ada tujuan tertentu atau memang menambah pengalaman atau memang mau menyeimbangkan personal branding dari teman-temannya Mbak Ani? Untuk mau ikut kegiatan itu sebenarnya saya pengen cari pengalaman dan kayak pengen punya apa ya, suatu keahlian gitu loh. Maksudnya saya bisa tahu saya bisa apa gitu. Oh, jadi Mbak Ani ini mengikuti organisasi tersebut karena mau menggali minat dan bakat Mbak Ani itu seperti apa. Gimana pendapat dari teman-teman sendiri? Silakan Mbak Nadia. Kan tadi Mbak Ani juga mengatakan kalau mau join organisasi ini mau menggali minat bakatnya, terus mau kayak tahu nih minat bakatnya itu di mana. Terus kenapa Mbak Ani sampai sekarang masih belum mencoba dan mengesampingkan tujuan utama Mbak Ani itu dan lebih mengutamakan ketakutan Mbak Ani? Kalau dipikir lagi sih saya nggak tahu ya kenapa. Kalau dipikir lagi saya nggak tahu kenapa saya belum bergerak gitu loh buat ngelakuin satu hal gitu. Kayak masih banyak pertimbangan yang nggak jelas di pikiran saya. Pertimbangan nggak jelas itu kan sesuatu yang abstrak ya Mbak. Apakah dengan terus mempertimbangkan itu Mbak Ani bisa nyaman dengan Mbak Ani yang stuck sekarang? Enggak. Ya, lalu mengapa Mbak Ani tetap berada di pikiran Mbak Ani yang tidak jelas? Saya juga nggak tahu itu. Pertanyaan saya sudah diwakilkan sama Mbak Nadia, jadi saya cuma menanggapi aja. Mungkin daripada Mbak Ani menomorsatukan ketakutan Mbak Ani, Mbak Ani bisa mencoba dulu yang sekiranya itu bisa diatasi sama Mbak Ani gitu loh, supaya Mbak Ani itu tidak merasa tertinggal. Soalnya kalau kita merasa aja kan ya kayak namanya sosmed yang kelihatan tuh baik-baik aja gitu, jadi kayak kita malah merasa insecure, takut gitu. Kalau nggak dicoba ya kita nggak bakal tahu. Setuju sih. Sebaiknya Mbak Ani mungkin bisa untuk mencoba terlebih dahulu ya, karena sepertinya Mbak Ani bisa mencoba terlebih dahulu ya, benar kata-kata teman-teman. Nggak ada salahnya Mbak Ani coba dulu agar mungkin bisa bilang pikiran Mbak Ani tidak stuck di situ-situ aja ya. Mungkin pada saat Mbak Ani sudah berhasil, Mbak Ani akan merasa bahwa ternyata saya bisa melewati fase di mana saya ragu untuk memulai, namun saya bisa sampai di titik ini.
pendapat Mbak Ani dari tanggapan-tanggapan dari teman-teman yang lain? Dari tanggapan teman-teman yang lain tadi juga udah masuk banyak sekali insight buat saya ya. Dari yang ada yang menggali minat bakat terus berani buat coba gitu. Jadi dari situ mungkin nanti saya mau buat rencana kedepannya gimana yang cocok buat saya, yang baik buat saya gitu. Baik, terima kasih kepada Mbak Ani sudah menanggapi dari tanggapan teman-teman. Apakah ada tanggapan lain atau pendapat lain untuk Mbak Ani sekali lagi? Cukup. Mungkin sedikit deh. Ya, boleh Mbak Dira. Tadi Mbak Ani kan bilang mungkin mau coba ya, coba pilih organisasi yang emang Mbak Ani mau aja, jangan apa ya, kayak misalnya ngeliat temen kayaknya seru deh ikut organisasi ini, kayaknya seru deh ikut organisasi ini, ikut sesuai kemauannya Mbak Ani aja, jangan ikut teman-teman yang iya ya pemalah gitu. Sudah. Nah, di sini Ibu izin merangkum dari sesi konseling kita siang pada hari ini. Jadi Mbak Ani ini merasa tertinggal dari teman-temannya karena personal branding teman-temannya yang bagus di sosial medianya, yang ikut organisasi, yang banyak relasi, sedangkan Mbak Ani ini merasa tertinggal karena Mbak Ani belum tahu minat dan bakatnya itu di mana, dan Mbak Ani juga masih takut untuk mencobanya, dan tadi sudah ditanggepin dan sudah mendapat pendapatan dari Pengeluaran laba rugi. dan mendapat pendapat dari teman-teman juga yang dimulai dari ikut organisasi yang kecil saja dulu itu membuat Mbak Ani untuk mencoba berani, walaupun itu nggak beraninya tuh nggak langsung berani, tapi mungkin dimulai dari hal kecil dulu. Terus benar yang dikata Mbak Ana tadi, di sosmed juga kan nggak mungkin orang-orang posting yang sedih-sedih aja, jadinya yang Mbak Ani tahu di sosmed itu nggak semuanya benar. Mereka juga melewati susah payahnya mengikuti organisasi tersebut, membuat relasi yang luas. Jadinya Mbak Ani jangan takut untuk mencoba dan mengenyampingkan rasa takut Mbak Ani tadi. Apakah ada tanggapan dari Mbak Ani sendiri? Sudah, Bu. Saya mau berterima kasih juga sama teman-teman tadi sudah memberikan banyak insight ke saya. Terima kasih kepada teman-teman dan Mbak Ani. Saya mengapresiasi dari tanggapan dan pendapat kalian semuanya. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Selamat siang semuanya. Siang Ibu, terima kasih. Wala pada. Enggak, ambil itu mah. Kalau aku potong kan. Iya.